Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Felix Baskara Bakti Utomo, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, kita masih dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Wiji Astuti dengan NIM 20190154143, kelas 2D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Kekuatan Bersumber dari Keberagaman. Hadirin yang saya hormati, keberagaman yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai keberagaman Indonesia, bangsa dan negara kita tercinta. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang ada. Keberagaman Indonesia meliputi keberagaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan bahasa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Dengan keberagaman yang ada merupakan sumber untuk kekuatan kita tetap menjadi bangsa dan negara yang bersatu menuju Indonesia yang lebih baik. Keberagaman yang ada ini harus menjadikan kita, khususnya generasi muda, untuk menanamkan perilaku yang toleransi, gotong royong, saling menghargai, dan sikap positif lainnya. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi toleransi. Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perbedaan. Karena perbedaan membuat kita semakin dewasa dalam memahami negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi Tuhan menciptakan Indonesia terdiri dari bersuku-suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dengan adanya toleransi, kita dapat menghargai dan menghormati kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, khususnya kehidupan antar umat beragama. Selain itu, kita harus tetap mengeratkan tali silaturahmi baik antara sesama umat beragama maupun yang berbeda agama. Kehidupan bermasyarakat dalam perbedaan suku, agama, dan ras dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Bahkan, toleransi memberikan dampak dan manfaat yang luas bagi umat beragama dan bermasyarakat, terkhusus di Indonesia. Manfaat toleransi dapat menghindari perpecahan, meningkatkan rasa persaudaraan antar umat sesama manusia, meningkatkan kekuatan iman dan akhlak sebagai umat beragama, meningkatkan rasa nasionalisme dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, perbedaan dan keberagaman merupakan aset dan sumber daya yang perlu dikembangkan. Semua itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan dan keberagaman bangsa Indonesia akan menjadi modal dasar pembangunan bangsa kita sendiri. Asalkan kita saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan dan keberagaman tersebut. Sikap saling menghargai ini perlu ditekankan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Alasannya, biasanya generasi muda masih labil, emosional, sehingga mudah terprovokasi dan bertindak yang merugikan. Untuk itu, mereka harus dilatih dapat mengendalikan emosi, tidak mudah terpengaruh, terprovokasi, apalagi menunjuk perilaku yang berbeda atau menyinggung perasaan.
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, merupakan suatu kehormatan apabila kita dapat menghargai, menghormati perbedaan, sehingga bisa hidup berdampingan dengan damai sejahtera. Marilah bersama-sama menyadari, sebagai bagian dari komponen bangsa untuk selalu menggunakan bahasa yang santun, menyejukkan, ketimbang menimbulkan suasana panas dan penuh permusuhan. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda harus memiliki jiwa kecintaan terhadap setiap perbedaan. Karena dengan perbedaan dan keberagaman menjadi sumber kekuatan dalam semangat menyatukan keberagaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hakikat Indonesia, keberagaman merupakan kekayaan yang harus dijaga semaksimal mungkin. Begitu juga peran generasi muda di dalamnya. Generasi muda memiliki kewajiban selain mengabdi kepada negara, juga harus turut hadir dalam upaya menegakkan keberagaman yang telah diwariskan oleh tokoh-tokoh terdahulu, sebagai bagian dari rasa penghormatan. Hal ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, mengingat keberagaman begitu besar, melibatkan diri menjadi bagian dari perjuangan bersama. Untuk itu, generasi muda harus menanamkan jiwa nasionalisme. Sebagaimana keberagaman yang membutuhkan kepedulian lebih untuk menyongsong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan semangat bersatu membela keberagaman. Hadirin yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai generasi muda dapat terus berusaha menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya keberagaman ini menjadi sumber kekuatan dan tetap menanamkan nilai toleransi, gotong royong, dan saling menghargai agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa dan tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.